datang di episode perdana kita yaitu di TVK 57. Tempat berbagi cerita, wawasan yang menarik di seputar dunia kampus. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Julia Yuhina dan saya di sini tidak sendiri, saya bersama rekan saya yaitu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zita Vivi. Di sini kami berdua yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Tapi kita nggak cuma berdua nih ya Julia, karena kita kedatangan tamu narasumber kita yang spesial banget nih, yang udah dikenal di lingkungan kampus, terutama di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik alias FISIP. Nah, beliau ini siapa sih? Beliau ini adalah dekan FISIP kita nih di IB Kosgoro 57. Yuk kita sambut dulu bersama-sama Bapak Agus Hitopa Sukma, SH MIKOM. Kita beri tepuk tangannya dulu dong. Selamat datang Pak. Baik Pak, terima kasih. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sangat baik ya, meskipun hujan dan kritik, tapi alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah ya Pak. Sebelumnya terima kasih ya Pak, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh dong Pak perkenalkan singkat untuk para pendengar kita yang mungkin belum terlalu kenal Bapak. Oh ya, saya itu sebenarnya ini ya tidak bercita-cita menjadi dosen ya. Nama saya Agus Hitopa ya. Saya aslinya wartawan sebenarnya. Saya seorang wartawan hampir 20 tahun. Wartawan ya, tugasnya di tempatnya Menara Gading, yaitu di Istana Negara. Jadi setelah saya jadi wartawan, hampir 20 tahun lah. Habis reformasi politik tahun 98 saya berhenti dan saya ambil kuliah ya, S2, kasih lulus S2 juga nggak ada, belum berminat menjadi dosen ya. Karena udah lulus tuh, tapi saya pengen jadi pengamat politik saja. Saya sih Hebat banget ya. Keren banget nih teman-teman. Ternyata pengalamannya Pak Agus sudah banyak banget ya Pak. Nah, gimana nih? Udah nggak penasaran lagi kan nih sama sosok narasumber kita yang satu ini? Oke. Lanjut, baik tanpa tunggu lama-lama lagi Pak, kita langsung ke pertanyaannya saja ya Pak ya. Untuk pertanyaan pertama di sini, Bapak kan sebagai dekan FISIP, kira-kira sebagai dekan FISIP itu apa saja visi misi Bapak di IB 57? Ya, sebenarnya sebelumnya saya kan ketua prodi komunikasi ya, hampir 10 tahun ya. Karena saya pendiri ilmu komunikasi di ini, saya satu pembentuk karena begitu saya dulu dibentuk nggak ada yang kurang tenaga ya, saya diajak oleh pimpinan untuk mengelola. Jadi saya langsung dari wartawan langsung menjadi kaprodi komunikasi. Setelah ambil lapangan lebih saya jadi kaprodi, saya diangkat menjadi dekan. Ya, menjadi dekan itu saya pikir kan karena saya kan terus terang aja, saya wartawan saya berpolitik gitu, jadi saya dianggap ngerti tentang politik. Tapi begitu masuk kampus kan nggak boleh kita berpolitik. Jadi apa yang harus kita kembangkan? Secara letterlock saya ingin menjadikan FISIP IB Kosgoro 57 ini sebagai lembaga institusi yang menghasilkan sarjana-sarjana yang berkualitas dan juga berdedikasi, martabat, unggul nanti dalam lulus menjadi sarjana yang betul-betul bisa diterima oleh masyarakat. Jadi nggak muluk-muluk ya, kita pokoknya lulus bermartabat, beriman, bertakwa, menguasai ilmunya, di bidangnya. Dan insya Allah kita bisa, karena lulusan-lulusan kita kita dari FISIP ilmu komunikasi dan itu langsung bisa kerja, dan hasilnya pun juga dari pihak yang mengerjakannya itu memperkerjakan, menerima dengan baik. Saya kira jadi kita memang visi misinya menjadikan pencetak sarjana yang unggul di bidangnya. Oke, menarik banget nih Pak. Jadi dalam Bapak merealisasikan visi misi Bapak ini juga tentunya kan tanggung jawab yang Bapak pegang pasti besar juga ya Pak. Oke. Selanjutnya nih Pak, apakah ada program khusus di FISIP yang mendorong mahasiswa untuk terlibat langsung dalam kegiatan sosial politik di masyarakat? Oh iya, jadi kalau kita tadi kan kampus ini kan berusaha ini orang politik, saya kan tidak ingin menjadikan kampus sebagai politisasi praktis. Saya ingin mengajarkan kepada teman-teman mahasiswa itu untuk ya misalnya membuat suatu aktif di dalam kemahasiswaan. Saya bilang sama teman-teman mahasiswa,
kuliah itu jangan kupu-kupu. Iya, kupu-kupu. Kuliah pulang. Aku di kampus. Karena dengan aku di kampus belajar. Belajar itu belajar berorganisasi. Saya sering mengatakan karena saya teman-teman itu sering saja mengikuti acara-acara politik di luar ya, bukan politik di dalam. Iya. Misalnya acara Kosgoro, Matuju, acara Golkar, tapi di luar kampus ya. Iya. Karena kita bawa prinsip kampus harus terlepas dari kegiatan politik praktis. Tidak boleh ada kampanye, apalagi kampanye ya. Tiap hari ada kami kesini, kita kasih tahu bahwa mereka kesini hanya sebagai narasumber. Kalau tidak politik, tapi saya ngajari teman-teman untuk berpolitik praktis di luar, Jadi nggak kita ajaklah teman-teman untuk kita memang di sini, nggak boleh itu, tabu itu dalam pendidikan mengajari berpolitik di dalam. Itu antara lain. Jadi kan mengajak lah ya. Kalau yang hobi itu banyak juga yang lulusan ini yang akhirnya berpolitik praktis setelah lulus ya. Setelah lulus itu kita ada aktif di bidang politik. Oke, menarik banget ya Pak, program seperti ini membantu mahasiswa untuk lebih memahami isu-isu politik secara langsung. Nah, mengenai programnya nih Pak, program apa saja yang dibuat untuk pengembangan internal dan eksternal FISIP IBK 57 ke depannya, dan bagaimana upaya Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau internal itu ya sesuai dengan visi misi kita, bahwa kita kan ingin mencetak lulusan itu yang unggul di bidangnya. Yaitu apa? Bidang kan di FISIP itu ada 2 prodi. Satu ilmu komunikasi, yang 2 prodi administrasi bisnis. Kegiatannya apa? Kalau di prodi ilmu komunikasi kita arahkan untuk melakukan seminar-seminar. Misalnya keahlian tentang PR, ya, tentang organisasi. Misalnya juga tentang kegiatan-kegiatan yang berkait dengan mensikapi situasi dunia, tapi dari dalam kampus. Kita arahkan lah ya. Kalau dulu itu sering kita ya, anak-anak komunikasi itu ada namanya pembekalan. Pembekalan itu biasanya itu di luar kampus, di puncak atau di mana itu. Yang kok sekarang hilang gitu. Waktu saya jadi kaprodi, saya aktifkan itu. Ada namanya, istilahnya apa ya, semacam pembekalan untuk memasuki dunia pendidikan dari anak baru. Kalau eksternalnya ya kita arahkan untuk aktif mengikuti. Nah, misalnya kalau di bidang komunikasi itu kalau saya ya saja ikuti misalnya kunjungan ke mana, ke studio, ke TV, ke lembaga politik, ke DPR. Kemarin tempoh hari pernah kita ajak ke TV One, Trans TV. Itu juga dengan ADM itu kita arahkan untuk belajar logistik, karena logistik itu sekarang yang dibutuhkan. Coba lah sekarang kita lihat dunia tentang perdagangan online itu kan memerlukan logistik yang unggul. Kita arahkan ke sana gitu. Saya kira dua-duanya harus berjalan, internal berjalan, eksternalnya juga berjalan bersama-sama. Saya kira gitu. Berarti dengan fokus pada penguatan kualitas internal dan juga memperluas banyak ya pelatihan program-program di luar ya Pak. Dan menurut saya juga sebenarnya langkah-langkah kayak gini tuh tepat juga untuk masa depan FISIP pastinya ya Pak. Nah, baik, dari tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol soal program-program pada FISIP nih Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya, di era sekarang kan yang semakin kompleks nih Pak, tentunya kan beradaptasi itu kan dengan perubahan zaman bukan hal yang mudah. Nah, apalagi di lingkungan akademik seperti FISIP. Nah, apa hal yang menarik yang Bapak alami dalam membawa FISIP beradaptasi dengan perubahan sosial dan juga global? Saya kira kalau kita ini kan harus berubah ya, selalu berubah. Dalam dunia itu tidak ada yang nggak berubah. Kita lihat dari kehidupan manusia dari masa kecil hingga dewasa berperubahan. Begitu di perusahaan, organisasi. Ya. Jadi kalau kita tidak nggak mau berubah ya diam saja. Kapan kita sih berubah ya? Kalau dalam dunia manajemen perubahan kan kita berubah sekitar pada saat zona nyaman. Nah, kalau kita di FISIP itu kita arahkan untuk selalu belajar tentang makna perubahan. Perubahan itu dengan cara apa? Harus belajar lebih giat lagi.
saya ingin mahasiswa di lingkungan FISIP itu memiliki keahlian di bidang creative thinking. Selalu berpikir positif dan juga berpikir pada tentang hal teknologi baru. Apalagi dalam era AI ini sekarang ini, Bener. era ChatGPT, semua memerlukan suatu kreatif. Kalau kita kreatif, teman-teman di komunikasi yang memang hobi di bidang entrepreneur, berusaha, ya kita arahkan juga. Misalnya hari ini tuh, misalnya terjadi ada pelatihan kewirausahaan dari Menpora. Ini juga diikuti oleh prodi lain, tapi komunikasi mengirimkan 6 orang, ADM mengirim orang itu apa? Untuk menciptakan mereka itu nanti mempersiapkan mereka. Jangan hanya kuliah lu cari kerjaan, tapi harus menciptakan pekerjaan. Itu yang visi misi kita, karena membekali mahasiswa itu dari sejak masih kuliah. Oke, baik. Memang ya Pak, beradaptasi pada zaman bukanlah hal yang mudah. Jadi memang kita harus bisa melihat peluang setiap tantangan ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, apa pesan Bapak nih untuk calon mahasiswa yang mungkin sedang menonton acara ini, yang ingin bergabung di IBK 57 dan harus menyiapkan apa dan untuk mereka masuk ke fakultas ini? Oh ya, kita ini institusi ya. Institusi itu sekarang ini kita menawarkan kuliah gratis. Hebat nggak? Oke. Kuliah gratis bagi calon mahasiswa yang baru ya, baru lulus tahun 2025 ya kalau ya, 2025 kuliah gratis. Tapi harus itu kalau kita pakai namanya KIP. Kartu Indonesia Pintar itu yang beasiswanya dari KIP. Jadi mereka itu mahasiswa itu yang beruntung, ya mereka kuliah di IBK 57 itu. Ya saya harapkan, karena saya orang komunikasi, orang ADM, ya saya harapkan saya ngajak teman-teman yang memang kita akan menunjukkan bahwa program komunikasi itu hebat, ilmu komunikasi hebat, ADM itu hebat. Jadi kita harus kepada teman-teman calon mahasiswa itu, tolonglah pilih IPI. Anda tidak akan menyesal masuk IPI. Kuliah gratis, dapat uang saku. Wow, betul. Iya, tapi itu menggunakan jalur KIP. Iya. Kecuali juga ada kuliah yang lain, misalnya dia nggak mau KIP ya bayar, tapi kan ya tidak. Kita ini kampus kita ini kan murah tapi tidak murahan. Terjangkau ya Pak. Terjangkau. Iya. Luar biasa gitu ya ini, karena ya kita kan dosen kita ya ini kampus kita ini dilindungi atau di maksudnya ada di atasnya itu kan para petinggi yang memiliki komitmen besar terhadap dunia pendidikan. Jadi silakan calon mahasiswa itu masuk memilih IBK 57, utamanya milih prodi komunikasi atau prodi administrasi bisnis. Saya gitu. Nah, jangan lupa dicatat nih buat teman-teman TVK 57. Jadi bagi sobat TVK 57 yang sedang mempertimbangkan untuk bergabung, pastikan juga mereka kan harus siap belajar, berkembang, dan juga berkontribusi penuh di berbagai bidang. Nah, divisi IBK 57 ini juga menawarkan banyak kesempatan ya Pak. Jadi manfaatkanlah sebaik mungkin nih teman-teman, ya kan Pak? Iya. Iya, kita harus selalu bisa menggunakan kesempatan. Iya. Mumpung masih, ya kita harus selalu berpikir, mahasiswa itu jangan takut bermimpi, mimpilah untuk meraih yang terbaik, itulah. Oke, baik, dikarenakan kita sudah di penghujung acara nih Kak Zita. Sampai di sini nggak kerasa ya, karena di sini kita banyak banget dapat informasi dari Pak Agus yang bermanfaat dari dekan kita langsung loh. Jadi kita bermanfaat juga nih buat kalian yang mungkin pengen masuk di IBK 57. Oke, bener banget nih Jule. Jadi bagi kalian yang tertarik untuk bergabung ya, semoga obrolan hari ini memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang bisa kalian capai di FISIP ini ya Pak. Nah, sebelum itu kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kami, yaitu Bapak Agus Hito Pasukma yang sudah bersedia datang ke podcast TVK 57 dan sudah memberikan banyak ilmu dan informasi yang bermanfaat banget. Terima kasih. Terima kasih Pak banyak. Baik teman-teman, semuanya terima kasih sudah mendengarkan TVK 57 kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk terus mengikuti kami dan tetap semangat meraih impian kalian. Dadah!